Hai guys, balik lagi ke YouTube channel aku. Nah, sekarang aku mau ngebahas tentang 3 toner khusus untuk kulit kering. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih tentang toner sendiri tuh fungsinya apa dan apa sih toner itu. Nah, toner itu ada nama lainnya sebenarnya. Yang pertama itu bisa kamu sebut sebagai astringent. Yang kedua itu bisa disebut clarifier, dan yang ketiga itu bisa disebut sebagai water refiner. Nah, toner sendiri itu fungsinya banyak banget nih. Bisa untuk mengangkat sisa-sisa kotoran makeup yang tadi kamu pakai setelah kamu cuci wajah pakai facial wash. Lalu bisa juga untuk menyeimbangkan pH kulit dan juga melembabkan kulit, dan masih banyak banget fungsi toner sendiri. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas 3 toner. Yang pertama itu toner yang standar, yang biasa dipakai daily. Lalu yang kedua itu toner sejuta umat yang lagi famous banget saat ini, terkenal, AHA, BHA, dan PHA. Yang fungsinya itu bisa banget untuk eksfoliasi kulit atau mengangkat sel kulit mati. Nah, langsung aja, ini aku bahas yang pertama dulu dari toner yang paling standar. Ini toner dari COSRX. Toner dari COSRX yang Galactomyces Alcohol Free Toner. Nah, sesuai dengan judulnya, ini Galactomyces Alcohol Free Toner. Di sini tertulis formulated with 10% Galactomyces ferment and filtrate. This alcohol free toner helps you nourishing and hydrating the skin. It will help you to get a clear complexion. Nah, ini aku udah pakai sekitar kurang lebih ada hampir setahunan lebih. Udah habis 2 botol, dan ini botol yang ketiga. Yang pertama aku rasain, aku pakai toner ini. Sebenarnya toner ini kan yang kandungannya ini itu paling ringan. Jadi untuk kita bisa merasakan hasilnya itu butuh waktu yang lebih lama. It takes time. Nah, aku udah berapa kali ngomong nah ya. Galactomyces sendiri itu, kamu tahu nggak apa? Ternyata aku searching, Galactomyces itu merupakan keluarga, family dari fungus atau jamur yang bagus banget dan banyak banget dipakai di skincare Korea, karena mereka tuh banyak banget fungsinya, seperti untuk antioksidannya tinggi dan juga untuk menghydrate kulit, membikin kulit kamu tuh jadi lebih lembab, dan yang pastinya nggak bikin kering ya, karena kulit aku tuh kering. Dan ini penggunaannya ingredientsnya itu sangat-sangat ringan, jadi gampang banget dipakai, tinggal kamu semprot aja. Karena ini berhubung toner yang bukan untuk exfoliating, jadi aku tinggal langsung spray, penggunaannya di spray. Dan toner tuh rata-rata bentuknya cair bening gitu, tinggal kamu spray aja. Tuh, udah. Ingat, ini wajah aku udah bersih ya. Udah bersih, tinggal disemprot aja. Nah, ini aku pakai udah kurang lebih setahunan lebih ya. Fungsi yang pertama aku rasain itu pori-pori aku tuh jauh lebih kecil, yang pastinya. Dan juga kulit aku tuh jauh lebih lembab pakai toner ini. Dan aku nggak ada ngerasa panas ataupun gatal atau itchy. Dan ini itu bisa banget untuk, kalau di aku ya, cocok untuk mengurangi beruntusan serta mengurangi redness, karena kulit aku ini ada merah-merahnya gitu. Dan kalau misalnya nih, kamu lagi jerawatan, kecil gitu, karena kulit aku jarang jerawatan ya, aku semprotin aja di kapas, aku tempelin di jerawat itu semalaman, dan besoknya itu udah langsung kempes. So, this is very very worth to buy. Harga toner ini aku beli sekitar 150 ribuan lebih. Kamu bisa beli di tempat manapun, baik di offline maupun di online store. Oke, lanjut ke toner yang kedua dan ketiga. Ini tonernya semua tentang exfoliating. Yang pertama ini dari Evoskin. Dan yang ketiga terakhir ini dari Sunbyme, AHA, BHA, PHA 30 days. Nah, karena dua-duanya ini AHA, BHA, PHA, aku bahas langsung. Nanti aku breakdown aja yang aku rasain. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu AHA, BHA, dan PHA. Urutannya itu mulai dari PHA, AHA, dan juga BHA. PHA itu merupakan polyhydroxy acid. Lalu AHA, alpha hydroxy acid, dan yang terakhir itu beta
hydroxy acid. Jadi AHA, BHA, PHA. Gitu guys. Dan ukuran molekulnya itu mulai dari PHA itu yang paling besar, lalu lanjut ke AHA itu yang paling yang kecil, yang agak kecil. Lalu yang paling kecil itu di BHA. Ketiga molekul ini masing-masing merupakan asam yang fungsinya itu kerjanya beda-beda. Yang pertama nih, di PHA, karena molekulnya dia yang paling besar, dia itu bekerja di lapisan terluar kulit kamu. Dan dia itu fungsinya untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang tadi setelah kita bilas pakai facial wash tapi belum keangkat secara sempurna. That's why you need a toner before you apply your serum to your face. Nah, itu bisa banget digunakan untuk ke kulit kombinasi, kulit normal to dry dan juga kulit sensitif untuk yang PHA, karena solvent dia itu yang paling besar. Jadi hanya untuk di luar aja. Lanjut kedua ke AHA, dia itu alpha hydroxy acid. Dia ini molekulnya yang kecil, jadi dia tetap bekerja di permukaan kulit yang luar, tapi dia itu bisa mengontrol sebum dan juga untuk memperbaiki tekstur kulit. Dan biasanya AHA ini banyak banget ditemui di skincare yang biasanya untuk anti-aging atau penuaan. Jadi bagus banget nih untuk meratakan warna kulit, lalu untuk anti penuaan atau anti-aging, dan juga mengatasi hyperpigmentation tapi dalam kadar yang ringan ya. Dan yang terakhir masuk ke lupa ya, belum habis PHA, AHA, dan BHA, beta hydroxy acid. Dia ini molekulnya yang paling kecil banget, paling halus. Dia ini bisa banget masuk ke dalam pori-pori. Jadi BHA ini bisa masuk ke dalam pori-pori kamu, masuk cairan tonernya udah kamu aplikasikan ke wajah. Dia masuk bisa, pertama itu dia bisa mengontrol sebum yang berlebih, dan juga untuk memperbaiki tekstur kulit kamu, seperti yang bopeng-bopeng. Itu untuk kandungan BHA itu bagus banget. Dan juga dia bisa atau bermanfaat sebagai antiinflamasi dan juga antibakteri. Ini bisa banget dipakai di kulit kombinasi to oily. Nah, jadi ini cocok untuk kulit yang berjerawat atau acne prone. Makanya ini bisa banget untuk nyembuhin jerawat atau ngilangin bekas-bekas jerawat gitu. Makanya toner AHA, BHA, PHA ini aku saranin sih nggak dipakai setiap hari, karena dia exfoliating kulit, jadi mengangkat sel-sel kulit mati. Karena kalau kamu pakai tiap hari, di aku sih kurang cocok. Yang pertama, kulit aku tuh udah kering, tapi kalau kamu exfoliating tiap hari, adanya malah iritasi. Terus kulitnya tuh jadi lebih kering lagi. Dan untuk kandungan AHA, BHA, PHA ini mereka nggak ada yang lebih bagus ataupun yang lebih menonjol, karena semuanya ini bagus banget dan berperan penting. Jadi harus dijadikan satu kesatuan kombinasi. Nah, dari perbedaannya kedua yang Sunby Me dan juga Evoskin. Sunby Me ini dia itu ada tea tree-nya. Dan di sini tertulis Real Tea Tree 10,000 ppm, dan fungsinya itu pore care, whitening, dan juga moisturizing. Dan dia ini low pH toner. Seperti kamu tahu pH itu standarnya kalau nggak salah 5 ya, 5,5 pH yang low atau standar ke bawah. Dan ini yang aku rasain, yang pertama, aku cocok, dia itu bisa banget untuk ngilangin jerawat beruntusan. Karena aku ada beruntusan kecil-kecil di sini, dan itu bisa banget, tapi dipakainya harus bertahap ya, nggak bisa langsung jerawat beruntusan lo itu hilang aja. Dan yang kedua, aku cocok banget, dia itu bener-bener bisa ngangkat sel kulit mati dengan sempurna. Karena kadang itu aku dulu pernah coba exfoliating toner apa ya, dia tuh cuma kayak ngangkat, kayak bukan ngangkat ya, kayak gak ngangkat gitu menurut aku. Jadi gak ada efek apa-apa di wajah ya, tapi gak ngerusak juga sih, tapi aku gak ada efek apa-apa. Kalau di Sunby Me ini aku suka itu. Dan kulit aku sih tetap ternutrisi, tetap hydrate ya, gak pernah merasakan kering, karena balik lagi aku pakainya itu gak setiap hari. Dan juga ini tuh aku ngerasa wajah aku tuh jauh lebih cerah. Tapi efeknya kalau misalnya kebanyakan tuang di kapas. Nih, aku pakai clean sponge ya, aku nggak pakai kapas. Dituang di kapas gini,
dia itu bentuknya cair ya. Kalau misalnya tuangannya banyak gitu. Kalau aku aplikasikan ke wajahku kalau aku goser-goser gini, aku ngerasa kayak agak ada sensasi panasnya sedikit. Karena setahu aku tuh Sunby Me itu kalau aku nggak salah ya, dia ini ada fragrance atau ada alkohol yang pasti iya, dia ada fragrance-nya karena bau tea tree oil-nya itu nyengat banget. Dan itu salah satu faktor yang aku nggak suka dari produk Sunby Me. Dan yang kedua yang aku nggak suka, kalau misalnya kita ambil tonernya tuh terlalu banyak pada saat kita aplikasikan ke wajah, dia itu akan ngasilin busa. Jadi kayak kamu pakai facial foam tapi bentuk toner. I don't know why, tapi untungnya aku masih cocok. Dan aku beli ini harganya kalau nggak salah sekitar 180 ribuan. Dan ini untuk kandungan niacinamide. Dia ada kandungan niacinamide sebesar 2%. Dan kandungan niacinamide itu bervariatif, tiap brand itu berbeda. Setahu aku kadar yang paling bawah, paling rendah itu dari 0,5% sampai maksimum di 5%. So be careful with the ingredients. Kamu harus baca ingredients dengan hati-hati. Stock website, anything you can do it. Lanjut ke part yang terakhir di Evoskin. Evoskin ini sama AHA, tapi dia itu yang membedakan ada witch hazel dan juga aloe vera. Nah ini aku pakai baru aja. Aku pakai kurang lebih sekitar 2 bulanan. Kalau Sunby Me ini aku pakai hampir mau setahun. Jadi kalau ini yang masih baru, karena aku penasaran dan kepo, karena produk Evoskin ini hype banget. Evoskin ini aku pakai, yang aku rasain ya, pertama karena pada dasarnya AHA itu sama ya pH basicnya, tapi yang aku rasain pada saat aku pakai Evoskin ini, aku nggak ngerasa kadang kayak panas. Kalau di Sunby Me itu aku kadang ngerasa masih panas, kalau di Evoskin ini enggak. Tapi dia setahu aku juga ada alkoholnya mungkin. Dan yang aku suka dari Evoskin, ya itu minim banget, meskipun dia ada kandungan tea tree-nya. Tea tree dia itu ada, witch hazel juga ada, dan juga aloe vera. Nah, witch hazel dan juga aloe vera ini bagus banget kandungannya, bisa banget untuk ngelembabin kulit, jadi cocok banget untuk kulit kering. Dan juga di Evoskin ini aku menemukan sesuatu hal yang tidak aku temukan di Sunby Me, yaitu tidak berbusa. Jadi pas aku pakai dia tidak berbusa, tapi cara kerjanya juga hampir sama. Dan so far aku pakai sih cocok-cocok aja. Dan aku beli ini, waktu itu aku beli bundling di e-commerce. Aku beli bundling dengan PHTE Hydrating Treatment Essence. But what is P? Aku lupa B-nya. Pokoknya itu, aku beli bundling. 2 itu kalau nggak salah harganya 260 ribu. Ntar aku inputin semua linknya di bawah di description box supaya kamu tahu. Dan dari semua packagingnya ini, 3 produk ini, mereka semua itu plastik. Plastik semua. Jadi aman banget kalau kamu bawa kemana-mana, tapi ukurannya ya gini, segede gaban, nggak travel size. Okay, so that's all for my video. Don't forget to like and share this video kalau ini bermanfaat. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. 再见. Oh ya, lupa. Kamu PSBB nggak di daerah? Di daerah aku PSBB. Aduh. Udah deh, sampai jumpa.